Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa dengan NIM 151423155. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi pengenalan lapangan persekolahan di SDN 81 Sipatana. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dari laporan ini. Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 yang bertujuan untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Gorontalo. Melalui laporan ini, kita diharapkan dapat memahami dan mengamati penerapan kompetensi pendidikan yang diperlukan dalam profesi kependidikan, serta memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai proses belajar mengajar di sekolah dasar. Saya juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Irvin Novita Arifin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 yang sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hajah Hafsah Idris, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah di SDN 81 Sipatana, yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan observasi. Serta saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan staf tata usaha di SDN 81 Sipatana yang telah membantu dan mendukung selama proses observasi ini. Pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 merupakan kegiatan penting yang dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada seluruh mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Gorontalo, terutama bagi para calon guru. Dalam kegiatan PLP 1 ini, mahasiswa diarahkan untuk memahami, mempelajari, mengamati, dan meneliti penerapan keempat kompetensi guru secara langsung di lingkungan sekolah. Dengan adanya izin dari pihak kepala sekolah tersebut kepada kami untuk melakukan observasi dan kondisi sekolah yang memungkinkan serta mendukung untuk dilakukannya observasi ini. Adapun waktu konfirmasi dengan pihak sekolah dilakukan pada tanggal 17 Maret 2025 dan observasi dimulai pada tanggal 10 April 2025. PLP 1 ini bertujuan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah dasar. Yang pertama itu pengamatan langsung kultur sekolah, kemudian yang kedua pengamatan struktur organisasi dan tata kerja sekolah, kemudian yang ketiga pengamatan pengelolaan pendidikan di sekolah, kemudian pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah, kemudian yang kelima pengamatan kegiatan seremonial atau formal di sekolah seperti upacara, rapat, maupun briefing. Kemudian pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketujuh, pengamatan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Tempat pelaksanaan PLP 1 yaitu kami laksanakan di Sekolah Dasar 81 Sipatana di Jalan Tayyip M. Gobel, Kelurahan Bulotada Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Observasi ini dilaksanakan selama 5 hari yang kami mulai dengan konfirmasi pihak sekolah pada tanggal 17 Maret dan observasi kami mulai pada tanggal 10 April sampai 16 April. Pada hari Kamis tanggal 10 April kami melakukan observasi lampiran 1 dan 2, kemudian kami lanjutkan di hari Jumat 11 April pada lampiran 3 dan 4, Senin 14 April observasi lampiran 5, Selasa 15 April observasi lampiran 6 dan lampiran 6B. Pada hari Rabu 16 April kami melakukan observasi lampiran 7. Sasaran observasi ini adalah seluruh kegiatan dan hal-hal yang bersangkutan dengan sekolah, khususnya di SDN 81 Sipatana. Berikut adalah profil sekolah tempat kami melaksanakan observasi. Nama sekolah SDN 81 Sipatana, NPSN 40501417, alamat sekolah Jalan Tayyip M. Gobel, kode pos 96124, alamat kelurahan Bulotada Barat, Kecamatan Sipatana, Kabupaten Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Nama kepala sekolah Hajah Hafsah Idris, SPD MPD, NIP 19770313200901203. Jenjang pendidikan SD,
status sekolah negeri, status kepemilikan pemerintah daerah, akreditasi D, kurikulum yaitu kurikulum merdeka. Metode yang saya gunakan dalam pelaksanaan observasi yaitu dengan menggunakan metode pengamatan secara langsung mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di SDN 81 Sipatanah. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil observasi dari lampiran 1 mengenai kultur sekolah. Di SDN 81 Sipatanah menerapkan kultur sekolah yang positif melalui kegiatan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Suasana di SDN 81 Sipatanah nyaman dan menyenangkan. Saya melihat siswa dan gurunya bersikap ramah dan santun. Di sana menjalankan ibadah bersama dengan melakukan sholat duha berjamaah secara rutin setiap hari Jumat. Pengkondisian awal pembelajaran dimulai dengan memberi salam, kemudian berdoa bersama, dan melakukan ice breaking untuk menciptakan suasana belajar yang ceria dan menyenangkan. Kemudian suasana yang kondusif dan siswa terlihat aktif juga saat pembelajaran di kelas. Di SD tersebut terdapat anjuran untuk pelaksanaan 5K yaitu kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Sekolah telah memasang beberapa poster yang mengingatkan tentang anjuran tersebut dan guru juga mendorong siswanya untuk menerapkan. Guru di sana juga selalu mengingatkan siswa untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kerapian ruang kelas. Pelaksanaan upacara bendera rutin dilaksanakan setiap hari Senin. Siswa di sana diwajibkan memakai seragam yang rapi dan sesuai dengan hari. Pada hari Senin mereka memakai seragam merah putih, hari Selasa memakai batik, hari Rabu memakai baju PMR, dan hari Kamis memakai baju kerawang, hari Jumat memakai baju pramuka, dan baju olahraga digunakan ketika ada jam pelajaran olahraga. Pelaksanaan disiplin peserta didik berpedoman pada tata tertib sekolah yang cukup ketat. Siswa diwajibkan hadir 5 menit sebelum lonceng berbunyi dan harus berpakaian sesuai aturan. Selain itu, pelanggaran tata tertib akan mendapatkan sanksi seperti peringatan atau tugas tambahan. Di SDN 81 Sipatanah, guru menerapkan kedisiplinan seperti tepat waktu dalam masuk kelas, menyiapkan materi pelajaran dengan baik kepada siswa, mereka juga membantu siswa dalam menjalankan tata tertib sekolah. Suasana belajar yang tenang dan nyaman sangat mendukung proses pembelajaran di SDN 81 Sipatanah. Ruang kelas yang rapi dan dihiasi dengan indah membantu siswa fokus belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan dengan baik. Hasil dari lampiran 2 mengenai pengamatan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. SDN 81 Sipatanah memiliki struktur organisasi yang jelas, dengan visi dan misi yang berfokus pada pembentukan karakter siswa. Sosialisasi yang baik mengenai visi dan misi, serta deskripsi tugas yang rinci untuk setiap komponen organisasi, yang mendukung pengelolaan sekolah yang efektif. Sarana dan prasarana di sana juga cukup baik. Di SDN 81 Sipatanah memiliki sarana sekolah yang memadai untuk menunjang proses belajar dan mengajar. Sekolah memiliki peralatan pendidikan seperti meja dan kursi siswa, papan tulis dan proyektor. Media pendidikan tersedia dalam bentuk buku, pelajaran, gambar, dan video. Sekolah juga menyediakan sumber pendidikan lainnya, seperti internet dan perpustakaan. Bahan habis pakai seperti kertas, spidol, penghapus juga tersedia secara cukup. Lingkungan belajar dirancang agar kondusif dan nyaman, dengan ruang kelas yang rapi, bersih, lemari buku yang rapi, serta ventilasi yang baik dan penerangan yang cukup. Di SDN 81 Sipatanah memiliki berbagai prasarana sekolah, termasuk 12 ruang kelas. Ruang kepala sekolah terletak di depan dan terpisah dari ruang guru. Ruang guru berada di sebelah ruang kepala sekolah. Ruang tata usaha belum ada, namun operator sekolah menjalankan tugasnya di ruang guru. Perpustakaan berlokasi di bagian paling depan dan terpisah dari ruang lainnya. Kantin terletak di belakang dekat ruang kelas 1B. Lapangan olahraga berada di tengah-tengah sekolah. Ada juga UKS yang terletak di belakang perpustakaan dekat dengan parkiran sepeda motor. Kemudian ruangan laboratorium berada di dekat kelas 3. Tempat ibadah berlokasi di belakang ruang guru dan toilet ada 7 yang terletak di belakang. Hasil observasi lampiran ketiga yang mengenai pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan di SDN 81 Sipatanah ditunjukkan melalui pedoman penerimaan peserta didik baru yang jelas. Pelaksanaan orientasi siswa baru, dokumentasi presensi yang teratur,
serta pelayanan bimbingan konseling dan perpustakaan yang memadai, yang semuanya berkontribusi pada pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Sekolah juga menggunakan papan pengumuman, majalah dinding, dan media digital untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan di sekolah, pengumuman penting, dan informasi lainnya yang perlu diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya, pada lampiran keempat, observasi mengenai peraturan dan tata tertib sekolah. Di SDN 81 Sipatana menekankan pentingnya keberaturan dan kedisiplinan siswa. Tata tertib sekolah dibuat secara jelas dan ditempel di setiap ruang kelas agar mudah diakses oleh siswa dan guru. Setiap kelas memiliki tata tertib kelas yang dibuat secara tertulis. Kemudian tata tertib kelas ini ditempel di setiap ruang kelas agar mudah diakses oleh siswa. Di SDN 81 Sipatana ada tata tertib untuk siswa yang berisi tentang cara berpakaian, cara berbicara, dan cara berperilaku yang baik. Semua itu dibuat agar siswa belajar dengan baik dan nyaman. Adapun tata tertib guru yang ditempel di ruang guru agar mudah diakses dan dipahami oleh seluruh guru. Di SDN 81 Sipatana memiliki sistem sanksi yang diberikan bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan bertujuan untuk mendidik siswa. Contohnya, siswa yang terlambat ke sekolah akan mendapat peringatan, sedangkan siswa yang melakukan pelanggaran yang lebih serius, seperti membolos atau melakukan kerusakan sekolah, akan mendapat sanksi yang lebih berat, seperti peringatan lisan, tulis, atau hukuman lainnya yang sesuai dengan aturan. Di SDN 81 Sipatana, pelaksanaan tata tertib di sekolah diawasi oleh guru-guru. Guru kelas akan memberikan peringatan kepada siswa yang melanggar aturan. Contohnya, guru akan memberi peringatan kepada siswa yang melanggar aturan berpakaian di sekolah. Hasil dari observasi lampiran 5 mengenai kegiatan-kegiatan seremonial. Kebanyakan siswa dan guru tepat waktu dalam mengikuti upacara bendera atau rapat, yang menunjukkan kesadaran dan disiplin mereka dalam menjalankan tugas. Ini juga membantu jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi lebih lancar. Kelengkapan atribut sekolah di SDN 81 Sipatana cukup baik. Sebagian besar siswa tepat dalam memakai atribut sekolah seperti seragam, topi, dasi, sepatu, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan kesadaran dan disiplin yang tinggi dari siswa dalam menjalankan aturan sekolah. Kehadiran guru dan siswa dalam mengikuti upacara bendera atau rapat di SDN 81 Sipatana cukup baik. Akan tetapi, ada beberapa siswa atau guru yang tidak hadir karena alasan tertentu, seperti sakit atau ada halangan lainnya. Di SDN 81 Sipatana selalu mengutamakan musyawarah mufakat. Semua orang diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya dan bersama-sama mencari solusi yang baik untuk semua orang. SDN 81 Sipatana memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sekolah memberikan fasilitas kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, mengaji, dan perayaan hari besar keagamaan. Setiap hari Jumat, para guru dan siswa rutin melaksanakan sholat duha berjamaah. Selain itu, ada kegiatan berinfak yang dilaksanakan sehabis sholat duha. Di SDN 81 Sipatana, siswa diharapkan untuk berpakaian sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, terutama kegiatan yang bersifat adat, budaya, atau keagamaan. Contohnya, dalam kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan, siswa memakai pakaian adat saat menampilkan tarian tradisional di acara sekolah. Pada lampiran 6A dan 6B, observasi ini mengenai kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler menyangkut kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kegiatan ini mencakup beberapa mata pelajaran yang wajib diajarkan oleh guru wali kelas. Sekolah Dasar Negeri 81 Sipatana menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, seni, vokalia, dan olahraga yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Setiap peserta didik di SDN 81 Sipatana wajib mengikuti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, terkecuali peserta didik yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan, misalnya sakit atau ada halangan lainnya. SDN 81 Sipatana memiliki jadwal pelaksanaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang jelas untuk menjamin keberaturan kegiatan. Setiap kegiatan ekstrakurikuler juga memiliki guru penanggung jawab yang memiliki ahli dalam bidangnya masing-masing.
Selanjutnya, hasil observasi lampiran 7 yang mengenai praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SDN 81 Sipatana, yang bertujuan untuk membangun karakter baik siswa, kegiatan seperti berbaris sebelum masuk kelas, menjaga ketertiban dengan penampilan rapi, mencium tangan guru sebagai bentuk penghormatan, serta membuang sampah pada tempatnya, yang menunjukkan komitmen siswa terhadap nilai-nilai disiplin dan kebersihan. Selain itu, guru juga mendorong kerjasama di antara siswa melalui tugas kelompok yang membantu mereka belajar, saling membantu, dan bertukar ide. Semua ini menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter positif di kalangan peserta didik. Di SDN 81 Sipatana menerapkan aturan bahwa seluruh peserta didik harus rapi dan bersih. Misalnya, anak laki-laki harus memotong rambutnya jika sudah terlalu panjang dan mengadakan pemeriksaan kuku. Dari observasi mata kuliah PLP 1 ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan observasi di SDN 81 Sipatana menjadi pengalaman yang berharga. Kegiatan ini bukan hanya menunjukkan cara sekolah berjalan, tetapi juga memberikan wawasan kepada kami tentang bagaimana sekolah beroperasi. Mahasiswa dapat melihat langsung kultur sekolah, organisasi, pelajaran, ekstrakurikuler, dan hal lain yang penting untuk menjadi pendidik. Selain itu, di SDN 81 Sipatana terlihat sudah memiliki fasilitas dan struktur yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Sekolah ini juga terakreditasi yang menandakan bahwa sekolah ini memenuhi standar kualitas pendidikan. Yang menarik, SDN 81 Sipatana juga memperlihatkan budaya sekolah yang baik. Sekolah ini memiliki program-program untuk membangun lingkungan yang positif di sekolah dan selalu membangun hubungan baik dengan masyarakat. Sikap terbuka dan transparan di sekolah ini membantu komunikasi yang baik dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Dari observasi yang telah dilakukan, saya memiliki saran untuk SDN 81 Sipatana, yakni memperkuat program budaya positif. Meskipun di sekolah tersebut sudah memperlihatkan budaya yang positif, di sekolah program yang sistematis dan menarik dapat dikembangkan agar nilai-nilai seperti hormat, kasih sayang, kebersihan, dan kerjasama benar-benar tertanam dalam diri siswa. Pengalaman saya di SDN 81 Sipatana membekas dalam hati dan menambah wawasan saya tentang dunia pendidikan. Saya menyaksikan bagaimana sekolah ini berusaha menciptakan lingkungan positif dan suportif dalam mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi seluruh siswa. Melalui PLP 1 ini, saya tidak hanya mendapatkan ilmu tentang metodologi dan teknik mengajar, tetapi juga pengetahuan berharga tentang bagaimana menjalankan peran sebagai pendidik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh guru dan siswa SDN 81 Sipatana atas kesempatan dan pengalaman yang berharga ini. Saya berharap pengalaman ini bisa membantu kami untuk menjadi pendidik yang profesional dan berkualitas. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.